Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala ahlal Qur'ani ala sairin nasi ahlan wa khassatan. ثم اصطفى من عباده أهل القرآن خير الأنام رسولا ورحمة للعالمين يهدي الناس من الظلمات إلى النور بإذنه وسراجا منيرا فصلاة وسلاما دائمين متلازمين على هذا النبي الكريم الرسول الأمين الحبيب سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أهل القرآن أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإنه يوم ميمون وإنه يوم مشهود، يوم أشرقت نجم أو نجوم من نجوم عالمنا الإسلامي من هذا المعهد الأمين المحبوب أهل القرآن الكريم. فأهلا لأهل القرآن وشرفا لكم جميعا، وتشرفت بالحضور في هذا المعهد المؤقر، فسامحوني أن أدعو الله سبحانه وتعالى في مقدمة هذه الكلمات، فعسى أن يحفظكم الله جل وعلا إلى أن نلتقي ربنا بوجوه نيرة برؤية رب العالمين biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Yang kami muliakan seluruh keluarga besar Ma'had Al-Amin, baik dari pengurusnya Al-Mukarram Ustadzuna Al-Fadil Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani, para masyayikh, para asatidzah, dan seluruh yang terkait dengan keluarga besar Ma'had Al-Amin. Izinkan kami bermohon doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga keberkahan senantiasa menyertai Ma'had Al-Amin, semoga cahaya Al-Quran senantiasa bersinar dari Ma'had Al-Amin dan terbawa insyaAllah saat kita menghadap kepada Rabbul Alamin. Saya ini sesungguhnya masih berdakwah secara online, tapi ketika menerima surat dakwah haflah takrim bagi ahli Quran dari Ma'had Al-Amin, seketika terlintas di benak dan tersirat di hati, tidak ada alasan sedikit pun untuk menolak, karena ini bukan panggilan Ma'had semata, tapi juga panggilan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersebut di dalam Sahih Al-Bukhari, kitab Fadailul Quran, bab khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, nomor hadis 4739. Qala haddatsana Hajjaj bin Minhal, haddatsana Syu'bah, haddatsana Alqamah bin Mirthad an Sa'ad bin Ubaidah an Abi Abdurrahman As-Sulami an Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau menerima dari Hajjaj bin Minhal, Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah, Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad, Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah, Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Uthman bin Affan menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau menyampaikan, khairukum, jika ada orang yang baik, jika ada orang yang mulia,
jika ada orang yang paling istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tiada lain man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Maka itulah ahli Al-Qur'an, itulah orang yang telah belajar Al-Qur'an dan bersiap untuk mempraktekkan dan mengamalkannya dalam kehidupan. Jadi kalau Allah menganggap ahli Quran ahli yang paling istimewa, Rasulullah menganggap ahli Al-Quran adalah orang-orang yang paling mulia, maka tidak ada alasan untuk seorang Adi Hidayat untuk datang dan memenuhi undangan orang-orang yang dianggap dan diduga istimewa oleh Allah dan Rasulnya. Al-Quran bukan hanya mukjizat yang paling dahsyat, tapi di antara keistimewaan Al-Quran, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, dan pada siapapun ia turun, maka akan menjadikan seluruh yang terkait dengan itu berubah kemudian jadi istimewa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Malam itu biasa. Dalam Al-Quran itu malam waktunya disebut dengan lail. Ma ba'dal isya ila qaraibul fajr. Setelah isya sampai menjelang fajar, sekitar 15 sampai 20 menit itu ada waktu jeda, disebut dengan sahar namanya. Jamaknya disebut dengan ashar. Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat yang ke-18. Di mushaf standar paling kanan di pertengahan. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Ashar. Antara ba'da isya sampai dengan ke sahar itu disebut dengan lail namanya. Lail. Jamaknya disebut dengan layali. Lailun, leli, lala, lili, layali. Itu waktu malam. Ibu leli, ibu malam-malam. Tapi dengan turunnya Al-Quran di satu malam, berubah dari sekedar waktu lail menjadi istimewa. Dalam kaidah gramatikal bahasa Arab, untuk menambah satu keistimewaan dalam satu malam, itu tambahkan tak menunjuk pada sifat di dalamnya. Kalau cuma malam, lail. Quran surah ke-17 ayat 79 misalnya. Ketika kita bangun menunaikan tahajud, kata Allah silahkan pilih di antara sekian waktu malam itu. Wa minal laili fatahajjad bih. Tapi ketika turun Al-Quran, berubah dari kata lail, tambahkan tak di ujungnya menjadi lailah. Turun Quran surah ke-97 itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna, naknya di sini ta'zimun nafsi, ta'zimus sya'ni. Saking dahsyatnya keagungan Al-Quran itu, saking mulianya Al-Quran itu, Allah sampai menurunkan ayat dengan menampilkan keagungannya, keagungan zatnya. Kata Allah, inna, demi keagunganku, aku akan beritakan sesuatu yang sangat dahsyat, sesuatu yang sangat agung. Aku turunkan Al-Quran, kata Allah, fi lailatul qadar. Di satu malam, bukan sekedar malam, saking mulianya Al-Quran, malam itu berubah menjadi istimewa. Disebut dengan Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Apa keistimewaan malam Al-Qadar itu? Lailatul qadri khairum min alfis syahr. Orang yang ibadah di malam itu, orang yang mendekat kepada Allah di malam itu, yang salat, yang zikir, yang baca Al-Quran, maka nilainya, catat ini, nilainya, catat ini, bukan 1000 bulan, tapi lebih dari 1000 bulan. Khair min, lebih dari. Bukan 1000 bulan, standarnya 1000 bulan, paling sedikit. Tapi siapa yang ibadah lebih dari 1000 bulan? 1000 bulan saja sudah 83 tahun 40 hari. Jadi orang yang ibadah di malam itu, dia menunaikan sholat, bertepatan dengan momentum turunnya Al-Quran saat mula diturunkan. Itu sama mendapatkan pahala sholat selama 83 tahun 40 hari paling sedikitnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 83 tahun 40 hari. Al-Quran diturunkan harinya Jumat. Jumat ini sebelumnya hari biasa. Jumat ini hari standar. Ketika turun Al-Quran, berubah kemudian menjadi Sayyidul Ayyam. Bahkan turun surah ke-62 surah Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil
Jumu'ah, ayat yang ke-9. Al-Quran turun di satu bulan, bulannya Ramadan. Ramadan itu biasa, Ramadan itu standar. Dari Al-Muharram, Safar, Rabi'ul Awal sampai ke Dzulhijjah standar. Tapi ketika turun Al-Quran di bulan Ramadan itu, berubah kemudian Ramadan menjadi Sayyidus Syuhur. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ketika turun Al-Quran, berubah statusnya menjadi Sayyidus Syuhur. Bulan yang istimewa, penghulu semua bulan. Al-Quran turun di Mekah, Mekah berubah menjadi Mubarakah. Al-Quran turun di Yathrib, Yathrib yang tadinya tertinggal. Ekonomi resesi, kriminalitas banyak, perpecahan terjadi Aus dan Khazraj, 600 tahun nggak tuntas. Datang Nabi Muhammad SAW dengan cahaya Al-Quran, berubah kemudian. Yathrib yang tertinggal jadi maju, suasana desa jadi kota, banyak cahaya kebaikan. Dalam bahasa Arab, kota menjadi Al-Madinah, cahaya kebaikan disebut dengan Al-Munawwarah. Datang Al-Quran, berubah dari Yathrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Bapak Ibu, Al-Quran turun lewat malaikat siapa? Jibril. Malaikat di langit itu selalu punya teman Rasul di bumi. Rasulus sama lahu sadiqan rasulul ard. Setiap Rasul di langit itu selalu punya teman Rasul di bumi. Sebelum diutus Nabi Muhammad, status malaikat Jibril itu Rasul biasa. Kebanyakan para nabi sebelum Rasulullah itu temannya malakul maut, malaikat maut. Ada di sini yang pengen punya teman malaikat maut? Nabi Musa temannya malaikat maut, Israel. Nabi Daud temannya malaikat maut, Israel. Tapi ketika diberikan tugas menurunkan Al-Quran kepada Jibril alaihi salam, langsung naik status Jibril dari Rasul langit biasa, dari malaikat biasa, naik status menjadi Ruhul Amin, Sayyidul Malaikati wal Mursalin minas sama. Diturunkan lagi dari Jibril alaihi salam kepada Rasul yang terakhir, Rasul yang mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Muhammad sudah ada Rasul. Sebelum Nabi Muhammad sudah ada Nabi. Sebelum Nabi Muhammad sudah ada orang-orang yang mulia. Tapi ketika diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berubah status Nabi Muhammad dari insan biasa, dari khairal anam biasa menjadi Habibullah subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah Al-Quran. Inilah Al-Quran. Karena itu tidak ada orang yang bersentuhan dengan Al-Quran dimanapun, siapapun, kapanpun, kecuali dia akan berubah menjadi mulia, berubah menjadi baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu pesan pertama yang ingin saya sampaikan, hati-hati betul dengan kalimat ini. Hati-hati betul. Dan ini yang diwariskan oleh guru-guru kami. Saya punya guru di Indonesia, di luar Indonesia. Di Indonesia ada guru kami yang sanadnya tersambung sampai ke Mbah Hashim, Muhammad Hashim bin Ash'ari, yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926. Namanya Kiai Haji Hafidh Uthman. Itu kakak ibunda kami. Mendapat ilmu dari Kiai Haji Idam Khalid, mendapat ilmu dari Kiai Haji Wahid Hashim, mendapat ilmu dari Mbah Hashim, Muhammad Hashim bin Ash'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim Al-Mulaqab bin Pangeran Benawa bin Abdurrahman Al-Mulaqab bin Joko Tingkir bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq Walid Raden Ainul Yakin yang dikenal dengan Sunan Giri. Demikian kata Mbah Hashim dalam kitabnya ya Adabul Alim wal Muta'alim di halaman ketiga paling kanan sebelah atas. Dari jalur Muhammadiyah kami juga menimba ilmu. Dari pesantren Darul Arqam, Kiai Haji Rafi'uddin Akhyar, Kiai Haji Rafani Akhyar, naik ke atas sampai ke Mbah Ahmad Dahlan. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman bin Kiai Murtada bin Kiai Ilyas bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbek bin Muhammad Fadlullah bin Maulana Ishaq.
Jadi nasab Mbah Hashim Asy'ari dengan nasab Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dua-duanya bertemu di Maulana Ishaq bin Maulana Ibrahim Al-Kabir, tersambung ke Sayyidina Al-Husain bin Ali bin Abdul Muttalib, zauju Fatimah Zahra bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarih bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Adhar atau bin Tarih bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail Matushala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Semua guru-guru yang tersambung jalur sanadnya, tersambung jalur Qur'annya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tersambung nasabnya sampai Adam alaihissalam, tidak ada wasiat yang mengatakan, khususnya ketika tersambung dengan Rasulullah, ciri orang ahli Quran, ciri orang yang berhasil dengan Qurannya, ciri orang yang benar-benar disetujui oleh Allah sebagai ahli Quran, tidak ada yang lain kecuali yang disebutkan oleh Allah di Quran surah 35 Fatir di ayat yang ke-32 itu. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Perhatikan baik-baik. Hati-hati. Ahli Quran yang diwisuda hari ini, hati-hati. Kata Allah, akan ada ahli Quran itu yang sebetulnya kami wariskan Al-Quran kepada mereka, tapi ternyata menjadi 3 golongan, menjadi 3 klasifikasi. Awas, hati-hati. Faminhum zalimun li nafsih. Ada ahli Quran tapi zalim. Ada ahli Quran tapi zalim. Zalim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawan dari kata hikmah. Menempatkan sesuatu pada tempatnya disebut dengan hikmah. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya disebut dengan zalim. Gayung itu buat mandi. Gelas untuk minum. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Itu zalim. Ada ahli Al-Quran, dia hafal Quran, dia tahu Al-Quran, dia sering baca Al-Quran, tapi tidak menempatkan ayat Al-Quran sesuai dengan tempatnya. Dia hafal Qul huwallahu ahad, hanya Allah Tuhan satu-satunya yang hak, yang layak untuk disembah. Hafal Qul huwallahu ahad sampai ujungnya, tapi lisannya bisa mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Cuma caranya beda-beda. Ini menunjukkan ada yang salah dengan Qur'annya. Ada yang salah dengan apa yang ia hafalkan. Ada yang salah dengan apa yang ia baca. Jazakallah khair. Allah yubarik fikum. Hadirin sekalian, Al-Quran itu kalau sekedar hafal, banyak yang hafal. Kalau sekedar kita ingin hafalkan, mudah dihafalkan. Karena memang di antara kitab yang ada di muka bumi ini, yang dijamin langsung oleh Allah mudah dihafalkan, itu cuma Al-Quran. Dan jaminannya 4 kali. Buka Quran surah ke-54. Saya ulang. Buka Quran surah ke-54. Disebutkan 4 kali di ayat ini. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Masih ingat ayatnya? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim. Bahkan menggunakan lam dengan qad. Lamnya taukid, qadnya tahqiq. Biasanya di Al-Quran kalau sudah pakai lam saja, kalau sudah pakai qad saja. Wal 'asr innal insana lafi khusr qad aflahal mu'minun. Kalau sudah pakai lam taukid, lam saja. Kalau sudah pakai qad, tahqiq, qad saja. Tapi urusan hafalan Al-Quran, lam dengan qad disatukan. Walaqad yassarnal Quran.
untuk memberikan penegasan kepada kita, untuk meyakinkan kita, kata Allah, hei, aku tegaskan ya, aku pastikan ya, aku jamin ya, aku mudahkan semudah-mudahnya untuk menghafal Al-Quran itu, untuk mengingat Al-Quran itu. Maka adakah di antara Anda yang ingin menghafalkannya? Jadi kalau urusan menghafal Al-Quran itu mudah. Saya punya beo namanya si Soleh. Saya punya beo namanya Soleh. Itu diajarkan bismillah, Pak? Bisa. Soleh, assalamualaikum. 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 Soleh, bismillah. 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 Soleh, alhamdulillah. 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 Ternyata mudah. Karena itu saking mudahnya, anak kecil hafal Quran. Orang dewasa hafal Quran. Yang bisa lihat hafal Quran. Yang tak bisa melihat dijaga oleh Allah supaya tidak menatap maksiat, hafal Quran. Kami kemarin ada karantina hafal Al-Quran 30 hari. Ada seorang ibu usia 55 tahun hafal Quran 25 hari. 30 juz. Bukan juz 30. Ada yang hafal Quran 21 hari. Rekor dipegang oleh orang Wajo, hafal Quran 14 hari. Untuk menghafal Quran itu mudah. Saya jadi amin khutbah saat di Tripoli. Bertemu dengan tokoh lintas agama, itu yang nikahkan Kate Middleton, namanya Rowan Williams. Itu saya ketemu dialog lintas agama. Dia bawa staf, di antara stafnya hafal Quran. Di Libya itu nomor 2 penghafal Quran sedunia setelah Palestina. Saya diangkat amin khutbah. Ya, semacam MUI lah kalau di Indonesia itu. Usia 26 tahun diangkat jadi amin khutbah, inspeksi ke pasar. Begitu datang ke pasar ketemu preman. Premannya berbuat yang semena-mena kepada pedagang pasar. Saya bilang, ya ta'ala, ittaqillah. Sini, ittaqillah. Wallahi ya Syekh hafidhul Quran. Dia bilang, saya pun hafal Quran. Jadi di Libya itu preman pun hafal Quran. Jadi kalau urusan hafal Quran mudah. Jaminannya ada. Yang preman bisa hafal. Bahkan yang non muslim bisa menghafal Quran. Itulah di antara mukjizat Al-Quran. Silahkan Anda cek kitab mana di dunia ini yang bisa diulang-ulang setiap hari, bisa dihafalkan oleh setiap kalangan kecuali Al-Quran. Tidak ada. Saya menghafal Alkitab, Pak, Bu. Saya menghafal Alkitab dari sejak usia 17 tahun. Kitab Genesis, Kejadian, kitab Exodus, Keluaran, kitab Imamat, Levitikus, ya, kitab Bilangan, Numbers. Itu saya menghafal. Tapi tidak ada ketika menghafal selain Al-Quran, keindahan-keindahan dalam bacaan, keinginan mengulang dalam setiap hari kecuali Al-Quran. Tunjukkan kepada saya di mana ada orang bisa mengulang Al-Quran selama 17 hari dalam sehari. Saya tanya Bapak Ibu, siapa yang baca Al-Quran 17 kali dalam sehari? Boleh angkat tangan. Tidak ada. 16 kali, 15 kali. Ini patut diduga ini sholat tidak? Orang Islam tuh pasti paling minimal sehari baca Al-Quran 17 kali. Saya tidak katakan semua Al-Quran, saya katakan baca Al-Quran. Al-Fatihah Al-Quran bukan? Al-Baqarah Al-Quran bukan? Jadi kalau kita baca Al-Fatihah, baca Al-Quran tidak? Baca Al-Fatihah sehari berapa kali? 17 kali. Kalau 16 kali berarti subuhnya tadi 1 rakaat. 24434 itu nomor telepon Allah online. Lewat sholat. Sholat itu artinya online, tersambung. Jadi kalau kita ingin online dengan Allah, nomornya 24434. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Setiap kita mengerjakan 17 ini, hitungannya ini, 5 waktu ini, itu pasti baca Al-Fatihah. Jadi dalam sehari, wajib orang Islam itu baca Al-Fatihah berapa kali? 17 kali. Sekarang saya tanya, ada enggak orang baca Al-Quran, baca Al-Fatihah 17 kali dalam sehari, bosan? Ada orang bosan baca Al-Fatihah? Ada orang pusing baca Al-Fatihah? Demi Allah saya katakan,
Saya belum pernah mendapatkan pengaduan ada orang datang, Ustaz, Allahu Akbar, Masya Allah. Kenapa? Saya pusing karena sehari 17 kali baca Al-Fatihah. Dari mulai baligh sampai sepuh baca Al-Fatihah setiap hari 17 kali, nggak pernah bosan. Silahkan baca kitab yang lain selain Al-Quran. Silahkan baca karya novel yang paling bagus selain Al-Quran. Silahkan baca majalah yang paling indah. Silahkan. Tidak ada orang bisa baca 17 kali sehari kecuali bosan. Ini membuktikan bahwa Al-Quran mu'jizat. Saking mu'jizatnya, baca Quran, Al-Quran 1 jam bisa tahan. Baca Al-Quran walaupun gak bosan 10 menit sudah ngantuk. Gak percaya silahkan. Karena setiap kita baca ada unsur ibadahnya, pada saat itulah datang setan untuk menggoda. Itulah Al-Quran. Jadi yang pertama, golongan pertama, wa iyyakum wadh-dhalima. Jaga diri Anda sebagai penghafal Al-Quran, jangan sampai terjadi hafal Quran tapi zalim. Tahu di Quran ada larangan untuk berselisih. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hei orang-orang beriman, jangan saling berselisih. Hafal ayatnya masih mencela. Hafal ayatnya masih bikin hoax. Hafal ayatnya masih menghina. Banyak disaksikan sekarang ada orang belajar ta'lim, ta'limnya Al-Quran, pulang dari ta'lim bisa mencela orang lain. Itu bukan ahli Quran. 1. 2. Akan ada level ahli Quran. Ini yang disebut oleh Al-Quran dengan paket hemat namanya. Paket apa? Hemat. Wa minhum muqtasid. Ada golongan yang kedua, kata Allah, ada ahli Quran nanti sifatnya muqtasid, paket hemat. Senang mengulang untuk sendirinya, senang murajaah untuk sendirinya, tapi belum bisa mempraktekkan Qurannya untuk orang lain. Nanti kalau nggak percaya silahkan lihat. Di masjid-masjid cirinya paket hemat ini nanti sering dekat dengan tiang masjid. Sering dekat dengan tembok masjid. Kadang-kadang di halaman-halaman mengulang. Ar-Rahman, idza waqa'atil waqi'ah. Diulang. Tapi ketika diminta, Dek, bisa jadi imam? Nanti dulu Pak, yang lain saja. Dek, bisa ngajar? Nanti saja Pak, yang lain saja. Ini yang kedua disebut dengan muqtasid, paket hemat. Orang yang masih membekali dirinya belum bisa menularkan Qurannya pada orang lain. Yang ketiga, ini yang harus dituntut. Hadir dari semua ahli Al-Quran di setiap tempat dan masa, wabil khusus di Ma'had Al-Amin ini. Saya tidak menginginkan ada ahli Quran takharraja fi hadzal ma'had, menjadi alumni di ma'had ini, kecuali pada golongan yang ketiga yang dimuliakan ini. Kalau kita ingin ada kejuaraan, yang disebutkannya itu juara 3 dulu atau 1 dulu? 3 dulu atau 1 dulu? Bahkan harapan dulu. Harapan 1, juara 3, juara 2, baru juara berapa? 1. Yang tadi zalimu li nafsi, muqtasid, ketika menunjuk kepada yang paling mulia, Allah akhirkan untuk menunjuk juara yang paling dahsyat di antara ahli Al-Quran. Perhatikan kalimatnya. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Jadi di antara ahli Quran yang berhasil itu, kata Allah, adalah sabiqum bil khairat. Orang-orang yang menjadi pionir, yang mempraktekkan Quran yang telah dia dapatkan dalam kehidupannya untuk semua aspek kebaikan.